Ya, sebelum dimulai, saya minta satu orang, Kadek Wahyu, jadi buka kameranya dan silakan pimpin doanya. Baik, Pak. Ya, silakan. Untuk teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Jadi, kita akan mulai nanti setelah 15 menit berlalu, nanti saya akan stop. Jadi tidak ada lagi yang masuk dalam kelas Zoom ini seperti itu. Dan kemudian untuk Fernando, jadi kortinya nanti tolong seperti kemarin, jadi nanti dicatat yang ikut di Zoom dan kameranya aktif. Jadi hanya itu yang akan saya pergunakan nanti untuk kehadiran. Jadi LMS itu tidak akan saya pergunakan kalau mereka tidak hadir dalam kelas Zoom ini. Nah, mungkin pertama akan saya coba perlihatkan, ini adalah hasil dari pembelajaran kemarin, MIP-nya seperti itu. Ya, jadi Anda bisa lihat bahwa dengan pembelajaran pertama pun sudah kelihatan bedanya antara peserta yang satu dengan yang lainnya. Yang hadir saja itu sudah mendapatkan poin. Hadir kemudian dengan mengikuti forum pembahasan materi pembelajaran satu di LMS itu sudah lain. Kemudian apalagi kemudian aktif bertanya dan menjawab. Kemudian keduanya itu akan menentukan sikapnya. Jadi ada nilai sikap. Ini kriteria baru yang saya kemudian cantumkan. Jadi sikap ini adalah merupakan perpaduan dari kehadiran dan keaktifan. Jadi kehadiran yaitu sikap disiplin, keaktifan adalah bentuk sikap komitmen pada perkuliahan. Jadi sejauh mana pesertanya itu serius dalam mengikuti perkuliahan bisa dilihat dari keaktifannya seperti itu. Nah, ini sudah ada nilainya. Ya, jadi ini sudah kelihatan, ya ini yang tertinggi Alexander, kemudian diikuti oleh Mariani, kemudian Iberta. Jadi itu yang menonjol dalam sampai dengan pembelajaran pertama kemarin seperti itu. Nah, ini pun untuk kapital selektanya akan saya perlakukan sama. Ya, jadi yang pertama, jadi tolong Iberta itu diaktifkan kameranya. Jadi kalau kameranya off, nanti Fernando akan mencatat sebagai bentuk ketidakhadiran. Ya. Ya, jadi ini sudah saya upload di LMS RPS atau Rencana Pembelajaran Semester. Jadi ini memberi gambaran tentang bagaimana sebetulnya kaitan antara capaian pembelajaran lulusan prodi itu kemudian dengan capaian pelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, kemudian dikaitkan dengan mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini jadi untuk mempelajari jadi terutama sekali isu-isu tentang pemerintahan, topik-topik kontemporer ya yang diseleksi yang akan dipelajari nanti sebagai topik utama di dalam mata kuliah ini, Kapital Selekta Pemerintahan. Ada 14 topik yang akan dibahas. Jadi dari tata kelola pemerintahan atau governance, ada budaya politik dan birokrasi pemerintahan, ada kebijakan sektor publik, ada kepemimpinan pemerintahan, ada partai politik dan pemilihan umum, ada desentralisasi dan otonomi daerah, ada manajemen pelayanan pemerintah, ada multikultur dan integrasi nasional,
ada integritas, etika, dan korupsi dalam pemerintahan, ada media dan teknologi informasi pemerintahan, ada pemerintahan pusat dan daerah, ada gerakan sosial politik, mahasiswa, masyarakat, ormas, dan lain sebagainya, ada demokrasi, partisipasi, dan masyarakat sipil, ada pemerintahan kolaboratif. Nah, sebagian besar, jadi apa yang saya akan berikan itu sudah ada di dalam literatur, ya, utamanya literatur pokoknya yaitu Kapital Selekta Pemerintahan Jilid 1 dan Kapital Selekta Pemerintahan Jilid 2 yang saya tulis. Jadi ini saya sarankan Anda harus punya bukunya. Jadi itu bisa dapatkan online seperti yang tautan yang sudah saya berikan di WA Group. Jadi yang lainnya bisa Anda tambahan sini. Ini banyak. Jadi yang utama ada 9, kemudian ada yang pendukung ada sekitar 6. Bisa Anda pergunakan untuk menopang mata kuliah ini. Ya. Nah, kemudian jadi ini rincian apa yang diberikan tiap kali pertemuan ini ada di sini seperti itu. Nanti silakan baca. Jadi ini merupakan gambaran yang nantinya akan kita lakukan selama lebih kurang 16 kali pembelajaran, jadi 14 kali pertemuan, dan kemudian 2 kali ujian, jadi UTS dan UAS, seperti itu. Jadi ini selengkapnya, saya tidak akan bacakan, tapi detail Anda bisa kemudian baca di LMS, jadi ini 16 kali pertemuan, ada UAS-nya seperti itu. Ya, itu RPS. Nah, kemudian ya kita lihat kontrak belajar. Jadi kontrak belajar adalah bagaimana kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa berkaitan dengan metode pembelajaran, sistem penilaian, seperti itu dalam mata kuliah ini. Jadi dalam kontrak belajar mata kuliah Kapital Selekta Pemerintahan, jadi ini kita lihat identitas mata kuliahnya, namanya Kapital Selekta Pemerintahan, ini diajarkan di semester 6, mata kuliah sekian, SKS-nya 3, jumlah pertemuannya ada 16, 14 kali pertemuan pembelajaran, 1 kali UTS, 1 kali UAS, kemudian mata kuliah prasyaratnya itu tidak ada. Kemudian penilaiannya bersifat kumulatif. Kumulatif artinya gabungan dari beberapa aspek. Kemudian remedi hanya diberikan kepada yang nilai C dan D. Jadi yang B, yang sudah mendapat B apalagi A, tidak usah remedi lagi. Nah, ini gambaran mata kuliahnya, jadi memberikan bekal kepada manusia tentang mengerti tentang berbagai persoalan. Jadi isu-isu pemerintahan kontemporer yang update yang terjadi di Indonesia. Jadi ditemukan nanti sebagai sebuah studi kasus. Nah, ini yang akan merupakan cikal bakal untuk nanti dijadikan topik dalam pembuatan proposal. Jadi itu, sehingga setiap topik yang dibahas itu nanti akan kemudian kita bagi menjadi topik-topik proposal. Nanti akan saya jelaskan cara pembagiannya seperti itu. Nah, apa yang ingin dicapai dalam belajar ini adalah yaitu bisa menciptakan kepekaan, jadi kepekaan sosial mahasiswa, dan bisa membangun kerangka berpikir dalam kaitan dengan bagaimana membuat satu karya ilmiah, tentu ke sana arahnya. Sensitivitas mahasiswa, meningkatkan pemahaman, menyediakan forum, jadi dalam LMS maupun mungkin dalam Zoom ini juga bisa dilakukan diskusi, walaupun mungkin lebih terbatas sifatnya. Kemudian mengembangkan kemampuan manusia dalam penyusunan. Nah ini, usulan karya tulis ilmiah dalam bentuk proposal. Karena luaran dari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa itu sudah bisa menghasilkan proposal. Ya, jadi
dipadukan dengan mata kuliah metodologi ilmu pemerintahan yang memberikan dasar-dasar metodenya, kemudian mata kuliah Kapita Selekta yang memberikan topik-topik aktualnya, sehingga dari kedua ini terpenuhi aspek ontologi, jadi Kapita memberi ontologi, MIP memberikan epistemologi metodenya, sehingga nantinya bisa disusun proposal. Nah, ini materi pembelajaran yang tadi juga sudah ada di LMS. Jadi beberapa topik yang bisa dipilih, ada 14 topik. Nah, kemudian perhatikan sama dengan kemarin, ada yang saya warnai kuning, itu adalah pertemuan keempat, ke-6, ke-8, 10, 12, 14, 16. Jadi pertemuan genap, mulai dari pertemuan keempat. Jadi dalam pertemuan keempat itu sudah ada kuis. Dalam pertemuan ke-6 itu sudah ada tugas yang diberikan. Nah, tugas dalam kaitan dengan mata kuliah ini adalah tugas proposal. Ya, dalam pertemuan ke-6, jadi sudah ada presentasi proposal, saya harapkan seperti itu. Jadi yang meliputi 5 topik. Jadi topik yang pertama, tata kelola pemerintahan, budaya politik, kebijakan publik, kepemimpinan pemerintahan, partai politik, dan pemilihan umum. Nah, kemudian UTS pada pertemuan ke-8, kemudian pada pertemuan 10, jadi ada remedi kuis. Pertemuan ke-12, jadi ada nanti presentasi kedua untuk topik 5, 6, topik 6, 7, 9, 10, 11. Ya. Nah, kemudian yang pertemuan ke-14 itu ada remedi UTS bagi yang belum ikut UTS. Nah, kemudian pertemuan ke-15 itu saya berikan kesempatan untuk presentasi yang terakhir. Ya. Jadi untuk materi 12, 13, 14, dan 15. Jadi ada 3 kali kesempatan presentasi dari kelompok-kelompoknya. Nah, kemudian jadi Fernando ya, sebagai Korti nanti membagi, jadi sesuai dengan nomor urut NPM-nya. Jadi NPM dari yang terkecil, karena di sini tidak 1, 2, 3 ada yang kemudian meloncat dari 3 ke 5 misalnya seperti itu. Jadi urutkan dari yang terkecil itu adalah materi nomor NPM nomor 1 dapat tata kelola pemerintahan. Jadi nanti topik yang dia buat dalam usulan proposal itu adalah tentang tata kelola pemerintahan. Nah, apa isi tata kelola pemerintahan sebenarnya ini sudah diberikan dalam mata kuliah, tapi nanti kita refresh hari ini. Dari materi yang akan diberikan adalah tata kelola pemerintahan. Kemudian minggu depan itu budaya politik dan pemerintahan. Jadi nomor urut berikutnya, nomor 2 misalnya seperti itu. Nah, kemudian kebijakan publik, demikian seterusnya. Jadi dari kecil berarti nomor kecil materi sampai dengan ketemu yang materi yang ke-14. Nah, sebagian besar materi ini ada di buku Kapita Selekta saya 1 dan 2. Tetapi nanti jadi yang tidak ada, silakan nanti mengambil dari sumber lain yang saya berikan. Antoni Hunggu tidak saya admit, jadi sudah melewati 15 menit. Jadi biar kita berusaha disiplin seperti itu. Ini Antoni Hunggu baru masuk. Ya, seperti itu. Tolong Fernando nanti difasilitasi sebagai Korti untuk membagi temannya di topik mana sesuai dengan materi pembelajaran yang diberikan ini, bagian mana yang dapatkan nanti serahkan saya bagian pembagian seperti itu. Nah, referensi yang dipergunakan ini yang utama, ya, dua buku yang saya tulis. Yang pertama, sedangkan referensi tambahan ini kemudian ada yang lebih lengkap itu di RPS.
Jadi bisa dipergunakan itu, terutama dalam kaitan dengan yang dapat teknologi informasi pemerintahan. Jadi topik nomor topik nomor 11 itu bisa kemudian menggunakan buku Nurmandi Ahmad ini, teknologi informasi pemerintahan seperti itu. Ya. Nah, kemudian metode pembelajaran jadi saya lebih banyak menggunakan daring ya. Mungkin sekali waktu yang kalau sudah musim hujan, baik mungkin kita bisa offline seperti itu. Nah, tugas-tugas ini terutama sekali tugas utamanya adalah proposal, penyusunan proposal. Dan nilai akhirnya itu adalah ujian proposalnya. Nah, ini sistem penilaiannya. Jadi perhatikan mata kuliah, semua mata kuliah saya sekarang menggunakan aspek penilaian seperti ini. Jadi perhatikan bobot sikap ini adalah yang terbesar. Bagaimana nilai sikap ini bisa saya berikan? Jadi seperti tadi, sikap itu adalah perpaduan dari kehadiran dan partisipasi. Jadi sikap disiplin itu didapatkan dari kehadirannya, kemudian komitmen mengikuti perkuliahan, keseriusan mengikuti perkuliahan, kemudian kesungguhan dalam mengikuti pembelajaran, ini dari partisipasi. Jadi kedua itu digabungkan, kemudian bagi dua, maka lahir kemudian nilai sikap. Ya, jadi sikap ini melebihi bahkan UTS dan UAS. Itu tolong diperhatikan ya nanti. Jadi nanti akan kelihatan bagaimana sebetulnya disiplin ini. Sudah ada 2 orang yang menunggu waiting room, jadi tidak akan saya admit ya, karena memang jauh sudah melewati. Jadi sudah saya beritahukan kemarin dan juga di WA group bahwa toleransi untuk lambatan adalah 15 menit. Berarti jam 8.15 itu terakhir untuk bisa ditoleransi untuk ikut. Nah, kemudian rentang dan bobot nilai. Jadi ini, kalau ingin mendapatkan nilai A harus 80 lebih nilainya. Nilai kumulatifnya, keseluruhannya. Dari aspek, jadi saya menggunakan 7 aspek. Harus bisa mendapatkan nilai 80. Begitu seterusnya. Jadi, nah kemudian, jadi ini nanti kalau dokumentasi, nanti mungkin prodi atau jurusan itu akan meminta Korti dalam ini Fernando untuk menandatangani. Jadi ini penting untuk dokumen prodi dalam kaitan dengan nanti akreditasi orang, sangat diperlukan. Ada tidak kontrak belajar seperti itu. Ya, baik, 2 hal. RPS, rencana pembelajaran semester dengan kontrak belajar. Silakan kalau ada yang ditanyakan atau ada hal-hal yang masih kemudian belum dipahami, silakan boleh tanyakan sebelum kita masuk materi. Mungkin saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan, Fernando. Jadi kan tadi sempat Bapak bilang ke saya buat nih atur teman-temannya dari NPM terkecil sampai terbesar tentang penugasan. Itu bisa dijelaskan ulang nggak, Pak? Saya masih kurang paham, Pak. Iya. Saya perlihatkan ya. Jadi kalau dari absen ya, maaf ini belum ya, saya tampilkan kembali. Jadi nomor urut. Nah, ini. Jadi ini Athanasius ini angkatan sebelumnya ya, angkatan 19. Jadi kalau dia memang mengikuti perkuliahan, dia diberikan materi yang pertama, tata kelola pemerintahan. Paham? Jadi urutan materinya adalah dalam kontrak belajar. Nah, kemudian yang nomor 01, Umbu Ivan, ini akan mendapatkan materi
yang kedua, yaitu tentang budaya politik dan birokrasi pemerintahan. Nah, kemudian yang ketiga, jadi Mariani Nola Abal itu kan 03, 02-nya ada ya? 02 tidak ada sini ya? Tidak ada, jadi Pak. ada. Tidak ada. Ya, kalau tidak ada Mariani Nola Abal, jadi 03 itu, kemudian dia mendapatkan topik yang ketiga, yaitu kebijakan sektor publik. Demikian seterusnya. Jadi nomor urut bersesuaian dengan kemudian materi pembelajaran di pertemuan pertama sampai 14. Ya. Nah, kalau kemudian kan ini lebih dari 14, jadi mulai dari awal lagi. Yang ke-15. Jadi bukan berarti nomornya 15, itu urutan ke-15 karena nomornya acak. Itu kembali ke topik pertama. Kembali ke tata kelola pemerintahan. Paham, Fernando? Ya, Pak. Jadi habiskan dulu materi 14, ini kan ada 14 materi. Jadi nomor teman-teman dari nomor terkecil dulu sampai 14 itu kalau udah habis, nah itu kembali lagi ke topik yang pertama. Paham nggak? Paham, Pak. Ya, demikian. Jadi gampang membaginya. Nah, kemudian ini akan diberikan penjelasan masing-masing. Jadi yang mendapat topik pertama, jadi perhatikan materi yang diberikan pada pembelajaran sekarang yang pertama ini. Jadi sehingga ada pemahaman, di samping juga kemudian lihat kembali, kayaknya saya memberikan dulu mata kuliah tata kelola pemerintahan. Ada mata kuliah sendiri. Nah, kemudian dengan materi pertama dan materi mata kuliah tata kelola pemerintahan, dia berusaha kemudian mencari topik yang terkait dengan tata kelola pemerintahan. Misalnya, tata kelola pemerintahan yang baik, praktek tata kelola pemerintahan yang baik misalnya kalau level desa, di desa A, misalnya seperti itu. Jadi itu sudah merupakan satu judul skripsi. Ya, sehingga nanti dibuatkan sudah berupa proposal seperti itu. Nah, formatnya nanti akan saya jelaskan di MEP, metodologi ilmu pemerintahan. Jadi latar belakang harus ada, kemudian rumusan masalah harus ada, kemudian tujuan dan manfaat penelitian harus ada. Nah, kemudian tinjauan pustakanya, tinjauan teori, kemudian konsep seperti itu, kerangka berpikir, kemudian metodenya, ada lokasi penelitian, ada pendekat penelitian, kemudian populasi dan sampel. Nah, kemudian tahap-tahap dalam analisisnya, kemudian pemeriksaan keabsahan data, misalnya cara penyajian. Nah, itu lengkap sampai sana. Jadi pembuatan proposal utuh itu sampai pada metode penelitian. Jadi ini berkaitan dua mata kuliah ini, mata kuliah metodologi ilmu pemerintahan dan mata kuliah Kapita Selekta dalam pembuatan proposal ini. Saya kira itu, Fernando. Ya, saya kira cukup jelas. Jadi ada 14 topik yang disediakan. Teman-teman kan kemudian kalau saya lihat daftarnya ada sekitar lebih dari 20-an. Berarti kan ada sekitar 5 orang itu yang sudah habis di 14 topik itu, kembali ke topik 1, yang nomor 15. Maksudnya yang urutan 15, nomornya ini kan ada yang kosong, seperti itu. Ya, saya kira itu, Fernando. Yang lain ada pertanyaan? Jadi silakan bertanya. Jadi ini kesempatan saya berikan untuk memahami perkuliahan ini, terutama metodenya, penilaiannya, sehingga nanti jelas. Jadi bagi yang ingin mendapatkan penilaian baik, berarti harus tertib mengikuti seperti itu. Jadi saya tampilkan sekali lagi, ini jadinya
Ini contoh di metodologi kemarin. Ya, MIP kemarin. Jadi kehadiran ini hanya kemudian yang hadir di dua. Maksudnya hadir di dua media itu adalah Zoom dan LMS. Jadi jangan harap kemudian hanya absen di LMS, kemudian tidak aktif ikut di Zoom, itu mendapatkan nilai kehadiran. Jadi saya terpaksa lebih ketat, karena pengalaman ini kemudian hanya kemudian iseng-isengan dianggap jadi centang di LMS selesai seperti itu. Sehingga apa yang dia dapatkan itu tidak akan ada mana tanpa mengikuti pembelajaran di Zoom. Karena di Zoom lebih penting dijelaskan seperti itu. Nah, kemudian ini keaktifan, saya berikan kesempatan, ada forum. Tapi yang kemarin hanya 4 orang yang memanfaatkan, 5. Kesempatan mendiskusikan kembali. Kesempatan untuk meringkas mata kuliah. Jadi dengan meringkas itu Anda akan paham apa arah perkuliahan. Dengan mendiskusikan dengan teman akan lebih mendalam pemahamannya. Ya. Jadi bisa diperlihatkan yang aktif dengan yang tidak, dengan nilai akhirnya kelihatan sekali. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini ada Alvino. Adit, Alvino kalau Adit tolong nomor akhirnya 2 angka. NPM itu berapa? Jadi tolong ini tidak ada di LMS seperti itu, sehingga nanti saya sesuaikan nomor NPM-nya. Kemudian Fidelis berarti dia sudah pindah dari sore ke pagi. Jadi saya tahu kenapa dia kelas sore itu adalah nomor urut 22. Kalau pagi itu 21 di bagian ini. Kemudian 22. Jadi jangan sampai nanti pengalaman beberapa waktu yang lalu salah. Jadi yang pagi menginput sore di KRS, kemudian yang sore menginput pagi. Jadi nanti sulit memberikan penilaian. Jadi ada yang pagi itu berarti nanti dia tidak muncul, tapi muncul di kelas lain itu kan dalam memberikan penilaian sulit saya. Makanya saya konfirmasi kemarin, apakah benar bahwa Fidelis ini pindah dari sore ke pagi. Jadi memang benar. Nah, kemudian Alvino, tolong nanti kalau hadir sekarang, kalau tidak hadir nanti mungkin mulai Fernando, nomor akhir 2 angka terakhir dari Alvino itu berapa? Sehingga juga nanti dalam pembagian topik untuk proposal itu juga bisa dia masuk dalam topik mana seperti itu. Ya, silakan kalau ada pertanyaan lain atau yang berkait dengan metode pembelajaran, berkait dengan RPS-nya tadi, berkait dengan kontrak belajarnya, dengan sistem penilaiannya, silakan ditanyakan. Mungkin saya lagi, Pak. Izin bertanya, Pak. Silakan, siapa duluan? Kasih Wahyu aja dulu, Pak. Iya, silakan. Wahyu dulu. Izin bertanya, Pak. Kan untuk mata kuliah Bapak ini sampai jam 10:30. Nah, kita di setelah jam itu ada Pak Jiko, Pak. Kebetulan dia offline. Sekiranya untuk teman-teman yang dari jauh itu diperkenankan, Pak, untuk off-cam mungkin di pertengahan mata kuliah karena dalam perjalanan menuju kampus begitu, Pak. Oke, nanti kalau hal-hal seperti itu silakan ya berikan, yang penting saya alasan kondisi sebenarnya, jadi silakan chat bisa dengan di Zoom ini, chat pemberitahuannya, saya izin off kamera karena saya ini, atau bisa saja melalui dari chat di WA seperti itu, dan kemudian itu konfirmasikan kepada Korti, jadi kepada Fernando. Ya,
Jadi yang akan kemudian mendata itu adalah saya minta bantuan koordinya untuk berapa yang ikut aktif di Zoom ya, dengan kemudian menggunakan kameranya, dan kemudian tentu kemudian kalau kondisi seperti itu tidak mungkin 30 menit sebelum setengah 11 itu dia minta izin off itu. Jadi saya kirim chat seperti itu atau di Zoom-nya, dan juga konfirmasi ke Kordi. Ya, saya kira demikian, Pak Yu. Ya, Terima kasih, Pak. ya, silakan Fernando tadi mau bertanya, silakan. Ini Pak, kan kita sebentar kan ada 2 sesi Zoom ya Pak. Nah, kan teman-teman yang nggak masuk tadi itu gimana Pak? Kan pasti masuknya langsung join aja dari link yang kedua itu, gimana sekarang penilaian yang teman-teman sekarang ini, apa harus saya tulis dulu atau gimana? Oke, sekarang ini kita kesepakatan. Jadi ada 2 alternatif. Jadi bisa kemudian dia ikut dalam sesi kedua, artinya Anda memberikan toleransi bahwa dia ikut di sesi pertama, kemudian tapi kedua itu kemudian dia ikut, maka itu dianggap sebagai kehadiran seperti itu. Atau bisa saja, ya, karena ini komitmen dari awal, dia sudah kan sebetulnya sudah lambat dari 15 menit kehadiran di Zoom. Jadi saya silakan Anda, silakan. Jadi rembuk yang mana yang dipilih. Jadi bisa itu dianggap hadir, jadi dengan toleransi bahwa itu di Zoom kedua, asal tidak melewati 15 menit, atau jadi hadir di Zoom sesi pertama ini, sudah kemudian dianggap tidak hadir. Silakan. Jadi saya memberikan ini kepada Anda karena ini bagi saya nggak masalah hadir tidak hadir. Yang penting sebenarnya memberikan rasa keadilan. Keadilan. Jadi ini kan rasa keadilan. Jadi supaya jangan sampai nanti justru dia nggak pernah masuk lain sebagainya, nggak pernah di Zoom, cuma saja di LMS absen atau nilainya udah bagus. Jangan sampai seperti itu terjadi. Ya, jadi silakan nanti Fernando rembuk pada kesepakatan yang diambil, yang hadir pada kesempatan ini ada 8 ya. 8 orang yang hadir. Kira-kira gimana? Sepakat yang pertama artinya membolehkan kehadiran sesi kedua itu dianggap sebagai kehadiran, atau tidak boleh karena sesi pertama itu tidak hadir, ya dianggap sudah tidak hadir, dianggap absen. Kalau menurut saya sih izin Pak. Ya silakan. Kalau menurut saya sih yang sesi kedua dianggap hadir aja Pak. Jadi dengan hadir di sesi kedua, walaupun di sesi pertama tidak hadir, itu dianggap hadir gitu. Kamu Ya, Pak. pilihan kedua. Kalau saya, Silakan. tergantung dari teman-teman yang lain mau yang mana. Kalau dari saran saya, kalau dia nggak ikut sesi pertama, dianggap nggak hadir aja Pak. Karena kalau misalnya di sesi kedua itu dianggap hadir, nantinya kebanyakan teman-teman cuma hadir di sesi kedua aja begitu Pak. Iya. Ya, saya nggak bisa memutuskan. Silakan yang setuju. Jadi apa namanya, lakukan ya. Voting aja Pak. Iya di voting aja. Jadi siapa yang setuju bahwa hanya kehadiran kedua dianggap hadir. Hanya kehadiran kedua. Yang sesi pertama tidak hadir itu dianggap hadir. Berapa orang yang setuju itu? Silakan. Ini waktunya tinggal 1 menit ya di sesi ini.
Jadi waktu kita maksimal 35 menit. Bisa kok. Untuk teman-teman yang setuju bisa untuk yang sesi pertamanya itu saja untuk yang penilaian, bisa pakai reaksi jempol aja sih kalau nggak Iya. mau ngomong. Iya, nanti dihitung Fernando ya. Berapa yang Ya. setuju bahwa hanya hadir yang kedua. Jadi pertama tidak hadir itu dianggap sudah hadir. Silakan. Itu hitung itu. Bisa pakai emot reaksi ya, yang setuju. Dan yang tidak setuju, nggak usah pakai apa-apa aja. Jadi kalau jumlahnya sudah 5 berarti ini disetujui. Tapi kalau kurang dari 4 ya yang satu yang lagi dipakai. Gimana Ya, teman-teman yang lain? ya baru satu orang yang setuju, Kadewayu, yang lain. Iberta. Iberta, Kedua. Mariani, 3. Coba lagi.